Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saudara-saudara, tema kita hari ini ialah adat istiadat dan iman. Adat istiadat itu tatanan nilai, aturan-aturan yang diciptakan sekelompok orang untuk mengatur kehidupan komunitas itu dan dilakukan turun-temurun. Sementara kita tahu di Alkitab, iman itu adalah keputusan percaya kepada Kristus dan firman-Nya, dan iman itu timbul karena mendengar firman Allah. Adat istiadat itu membuat kita menjadi baik kalau aturannya benar. Tetapi ketaatan pada firman Allah membuat kita dibenarkan, dikuduskan, dan diselamatkan. Jadi kita tinggal pilih. Nah, di Indonesia khususnya ada bermacam-macam suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Di gereja ini, GPIB, Maranatha, dan Pasar Bali, ada orang Manado, ada orang Ambon, orang Batak, orang Timor, orang Bali, Jawa. Masing-masing punya budaya, masing-masing punya adat istiadat. Bahkan pemerintah kita sendiri memandang adat istiadat itu sebagai hikmat-hikmat lokal untuk menolong masyarakat mengakses semua pengambilan keputusan dengan baik. Pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan sosial untuk melakukan sebuah program bersama. Nah, rupanya saudara-saudaraku, di Alkitab diceritakan orang Yahudi juga punya adat istiadat. Orang Yunani juga punya adat istiadat. Orang Romawi juga punya adat istiadat. Orang Mesir punya adat istiadat. Dan seringkali perbedaan-perbedaan tata nilai bisa menciptakan benturan-benturan, baik benturan nilai, bahkan bisa menjadi benturan fisik. Nah, hari ini teks yang kita gunakan ialah Markus 7 ayat 1-16. Bicara tentang adat istiadat orang Yahudi, khususnya cara makan dengan menggunakan tangan atau benda-benda makan lainnya. Jadi adat Yahudi itu banyak, bagaimana tentang pertunangan, perkawinan, peribadatan, semuanya itu ada. Tetapi hari ini khusus bicara tentang cuci tangan dan cuci alat-alat makan. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba datang segerombolan orang Farisi. Orang Farisi itu ada 7 jenis di Alkitab. Salah satu jenis dari orang Farisi adalah membuat aturan tetapi tidak melakukan. Suruh orang lain bikin. Itu Dr. Eka Dharma Putra menyebutnya sebagai Farisi tunggu dulu. Dia bikin peraturan-peraturan untuk melakukan tunggu dulu. Datang bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa murid-muridmu makan tidak cuci tangan? Adat istiadat nenek moyang kita mengajarkan itu. Bagi orang Yahudi, cuci tangan, dan saya kira bagi kita itu baik karena memelihara kebersihan. Mencuci alat-alat makan baik karena demi dan atas nama kebersihan dan kesehatan. Tetapi yang Yesus protes bukan adat istiadat itu. Yang Yesus persoalkan ialah sikap
kemunafikan. Kata dasarnya munafik. Munafik itu artinya muka nabi, pikiran kotor. Itu artinya munafik. Coba lihat kiri kanan, kira-kira ada muka nabi nggak? Makanya kalau kita di gereja, di masyarakat, kalau ada majelis bilang, ini firman Tuhan bilang begitu. Kita bilang, wah ini Farisi ini. Karena dianggap taat pada hukum. Tapi kalau kita begitu taat pada Tuhan, lihat Tuhan Yesus datang. Jadi kita gereja pada umumnya melihat orang berbuat baik dibuli sebagai Tuhan Yesus kecil. Dikasih hukum-hukum peraturan dianggap Farisi dan Yahudi. Tidak ditegur dibilang salah. Kok kenapa gereja nggak tegur? Nah, mari kita pelajari hari ini. Saudara-saudara, Yesus hendak mengajarkan satu prinsip. Budayamu, tradisimu, adatmu baik untukmu. Tetapi belum tentu baik untuk mereka. Penilaian terhadap orang lain jangan berdasarkan standar yang kau tetapkan. Sebaliknya Anda juga tidak bisa gunakan standarmu untuk mengatur dan mengurus orang lain. Tetapi Yesus mau, mari kita sama-sama dari latar belakang budaya yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang suku yang berbeda, mari kita gunakan standar yang sama, yaitu firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itu Allah dalam Kristus Yesus. Dan itulah alasan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Bahasa lainnya itu latihan lain, main lain. Ini saya cerita singkat dulu waktu saya masih mahasiswa. Menjelang Paskah, ya minggu-minggu prapaskah. Ini saya waktu itu masih mahasiswa semester 3 tahun 1982 atau 83. Pendeta kami di jemaat, dia begini sama saya, Nus, tolong latih anak-anak gereja, kita mau bikin drama Paskah. Saya bilang boleh Pak, karena saya mahasiswa teologi tapi berjemaat di situ. Kalau begitu Pak Pendeta yang pilih para aktor, para pemeran, saya yang latih, beta yang latih. Lalu Pak Pendeta pilih memeran Tuhan Yesus, itu namanya Abner. Abner ini kejahatannya luar biasa, tukang pukul anak-anak muda, sehingga dia ditangkap polisi masuk penjara. Nah dia waktu keluar penjara, pendeta pakai dia jadi Tuhan Yesus. Saya tanya, Pak, kenapa dia? Dia toh supaya dia bertobat toh kalau melakonkan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Pak Pendeta pilih beberapa pemuda jadi prajurit Romawi yang akan memukul Yesus. Dan prajurit yang dipilih ini anak-anak muda yang biasanya digebukin sama Abner. Lalu saya tanya, Pak, ini kan Abner masuk penjara gara-gara ini anak-anak. Kenapa mereka jadi prajurit? Bisa balas dendam loh. Pendeta bilang, itu supaya ada rekonsiliasi. Kami latihan hampir 2 bulan, kurang lebih. Dalam minggu-minggu prapaskah. Jadi latihan tiap malam. Nah, para prajurit ini saya bilang bikin cambuk dari tali rafia. Lalu mereka mulai action, pukul Yesus, jatuh, bangun lagi, pukul lagi. Kan nggak sakit itu, karena pakai materi-materi yang ringan. Begitu jam 4 subuh, kami kumpul di gereja Paskah. Pendetanya udah di atas bukit. Lalu dia bilang, Nus, kalau Pak Pendeta kasih kode, cepat action. Jemaat sudah antrian di jalan raya. Action. Oh, Yesus mulai keluar. Pikul salibnya gede, tapi dibuat dari styrofoam. Dia sambil pikul, anak-anak mulai pukul, dia jatuh. Kira-kira 10-15 meter,
muncul satu prajurit di luar skenario. Dia pakai hoodie, itu jaket hoodie, tutup kepala. Di belakang punggungnya itu dia selipkan rotan Jawa. Kira-kira sedepa begini. Rupanya ini anak kepahitan betul sama Abner karena pernah digebukin. Tapi dia nggak ikut di skenario prajurit. Dia tiba-tiba cabut itu rotan Jawa itu, dia pukul punggungnya Yesus. Prak! Itu saya dengar aja ngeri. Sakit. Yesus langsung buang salib. Dia buang salib, baru dia balik, baru dia tanya, latihan lain, main lain ya? Tiba-tiba Pak Pendeta tanya, Nus ada apa? Saya nggak apa-apa. Lalu saya bilang dia, Yesus, jemaat lagi tunggu. Diangkat salib, pikul sambil lihat ke belakang, dia bilang, saya tunggu habis acara ya. Oh, rupanya penderitaan Kristus telah menjadi drama-drama manusia. Padahal Kristus nggak pernah bikin drama penyaliban. Oh, rupanya gereja itu cenderung di gereja kelihatannya kudus, suci mulia, tetapi di luar beda. Kalau kita di gereja nyanyinya Hosiana, Hosiana, itu di dalam gereja. Tapi coba waktu saudara keluar dari gereja ini, ketemu di jalan macet di kota Denpasar ini, tiba-tiba ada tukang ojek nyerempet mobil saudara, baret, apakah saudara buka kaca mobil sambil nyanyi Hosiana? Ada nggak? Ada nggak? Atau saudara buka kaca mobil, kurang ajar kamu ya? Malaikat bilang, latihan lain, main lain. Ini yang Yesus bilang munafik. Jadi di gereja itu kita itu seperti malaikat-malaikat. Tapi di rumah dan di jalan raya sering seperti malapetaka. Makanya saudara, ayat ini penting buat kita. Supaya apa? Supaya hidup bergereja kita, hidup di dalam gereja, itu diekspresikan dalam hidup sehari-hari dimanapun kita berada. Ini yang Yesus keras. Kamu munafik. Itu sebabnya Nabi Yesaya berkata, bangsa ini mendengar tapi tidak mengerti. Menggunakan adat istiadat jauh lebih hebat dari kebenaran firman Allah. Padahal mereka mengajarkan hukum-hukum Allah. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip ilahi. Dan ini yang mesti membuat kita berubah. Orang tua suka bilang, anak-anak ingat pulang jam 10 malam. Papa pulang jam 10 pagi. Anak-anak tidak boleh main handphone waktu di meja makan. Mama handphone terus. Jadi kita mau ikut siapa? Ini aturan kita begini. Apakah aturan-aturan itu salah? Tidak ada yang salah. Tapi kita seringkali mengatur sesuatu untuk memanage mereka, tetapi kita sendiri nggak praktek. Itu yang disebut oleh Abner di Ambon. Latihan lain, main lain. Kemarin Ferdi anaknya Pak Yop menikah. Kemarin saya dengar khotbah Ibu Pendeta. Dan saya bikin kesimpulan begini. Waktu masih pacaran, bercinta, istri pun pinggang seperti gitar Spanyol. Kemana-mana, polo dari belakang kata orang Ambon. Begitu 3-4 tahun, sudah turun mesin, bodi istri berubah,
Bukan lagi seperti gitar Spanyol, tapi seperti mimbar GPIB Maranatha. Lalu dia suami bilang, aduh saya jijik lihat kamu. Saya nggak cocok. Itu yang disebut cinta yang munafik. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Yesus tidak datang untuk mengubah cara pandang Allah terhadap umatnya. Tapi Yesus datang untuk menunjukkan kasihnya kepada orang-orang. Bahkan masih berdosa sekalipun. Jadi cinta yang dahsyat, yang hebat, justru terjadi di situasi-situasi yang abnormal. Yang sering disebut dengan istilah unconditional love. Dan Yesus mau itu yang dipraktekkan. Bukan aturan yang kamu ciptakan untuk kesenanganmu. Lihat budaya itu. Karena itu saudara-saudara, cuci tanganlah. Bukan oleh karena COVID. Memang kita mesti jaga kebersihan. Pulang dari pasar, mandilah, bersih-bersihlah. Sebelum makan dan minum, bersihkan semua alat-alat itu. Baik sekali. Itu tata nilai yang mengatur hidup kita. Itu tidak boleh mengganti firman Allah. Sebab firman Allah itu unconditional love. Dia terjadi di tempat-tempat yang tidak menentu. Bahkan dalam krisis-krisis yang hebat sekalipun. Kasih Allah itu baru terasa kekuatan. Nah, orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat berpegang teguh pada aturan. Berarti kehadiran Kristus itu membongkar semua kemunafikan bergereja. Kehadiran Kristus membongkar kemunafikan orang-orang para ahli Taurat, para rohaniawan. Kehadiran Kristus mengangkat kederajatan manusia sederajat sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Bahkan Rasul Paulus menegaskan, dalam Kristus tidak ada yang lebih kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, hamba, budak, orang merdeka, orang barbar. Sama karena Kristus mati untuk semua orang yang sama di hadapan Dia. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita periksa adat istiadat yang seringkali seolah-olah menjadi hukum positif yang berlaku untuk setiap orang karena saya yang menetapkan. Dan ketika ada orang lain melanggar, maka dia dianggap orang yang terisolir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus merindukan, inginkan, supaya hidup kita selaras, sejalan, dan jadikan firman Allah sebagai kekuatan utama. Ingat, firman itu bukan pengetahuan Alkitab semata-mata. Firman itu Allah, firman itu Kristus. Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Karena itu mari kita evaluasi. Jujur suami istri, evaluasi. Jangan nasihati anak sebelum dilakukan. Mari kita lakukan sebelum kita ajarkan. Anak-anak muda sekarang, milenial sekarang, mereka nggak butuh nasihat banyak. Mereka butuh apa? Keteladanan. Mereka butuh pola hidup, keteladanan hidup berdasarkan firman Allah. Bukan berdasarkan budaya yang kita ciptakan. Budaya manusia banyak yang baik. Tapi mari bagikan budaya itu diterangi oleh kuasa firman Allah. Bukan budaya yang menggeser otoritas firman Allah.
Di kampung saya, kalau ada ibadah keluarga, habis kebaktian, dia dibagi dua untuk peserta ibadah. Yang pertama kasih permen buat ibu-ibu, wanita, dan anak-anak. Yang kedua bagi rokok untuk bapak-bapak. Itu tradisi bertahun-tahun. Pokoknya yang bisa bikin teh dan kue, bikin. Yang nggak bisa, bagi permen dan rokok. Waktu saya datang ke sana, saya bilang ini udah nggak benar. Pak Pendeta, ini kan katong sudah dari dulu kala begini. Beta kalau singisap rokok, beta pun kepala sakit. Wih. Hebat sekali. Di gereja, di halaman gereja, kita bisa merokok. Di mall nggak boleh. Kok gereja boleh? Kan ini kan sudah dari dulu tradisi kita. Jadi mari kita periksa saja. Periksa gaya hidup kita sejalan nggak dengan firman Allah. Pertanyaannya ialah, bagaimana kita bisa menilai budaya itu, adat istiadat itu melanggar firman? Bagaimana kita bisa tahu adat istiadat itu tidak sesuai dengan firman? Kalau kita tidak mengerti firman Allah. Kalau kita tidak mengerti Alkitab sebagai firman Allah. Itu sebabnya saya berdoa hari ini, meminta kepada yang mendengar firman baik di gereja maupun yang nonton di live streaming. Jangan munafik. Praktekkan firman Allah. Adat istiadat baik. Sekalipun ada beberapa yang tidak sesuai firman, koreksi, bahkan tinggalkan. Yang baik, menopang semuanya, biar dia diterangi oleh firman Allah. Sehingga hidup kita berdasarkan kebenaran firman Allah. Ya, di budaya tertentu kalau ada orang mati, itu di dalam peti jenazah ditaruh Alkitab. Saya tanya, ibu kenapa di peti jenazah ada Alkitab? Pak Pendeta, ini kan sudah tradisi dari dulu kala. Saya bilang nggak usah. Dia hidup aja nggak baca, gimana dia mati bisa baca? Bayangkan, kasih Alkitab di peti jenazah, kapan dia baca? Yang saya khawatir, kalau ada orang mati ditaruh handphone di dalam peti jenazah. Tunggu besok itu, orang datang gali kuburan itu preman-preman. Ada ibu-ibu hamil, keluar, pegang gunting, tusuk peneti di sini. Bayi lahir, taruh Alkitab di pinggir kepala. Ini kan dari nenek moyang kita. Itu pun nenek moyang, ini ketemu Tuhan Yesus, beda. Jadi mari Bapak Ibu kita ubah semuanya. Berani ambil keputusan yang radikal. Seperti Kristus mau menderita, mati buat Anda secara radikal. Maka Anda juga harus ambil keputusan untuk tinggalkan semua yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Supaya kita hidup berdasarkan iman kepada Kristus. Ingat, iman bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Tetapi adat istiadat diciptakan manusia untuk mengatur tatanan yang bisa bertentangan dengan firman Allah. Dan yang bertentangan dengan firman Allah, kita geser, kita koreksi, kita perbaiki. Maka gereja mesti ciptakan budaya yang baru. Apa itu budaya yang baru di gereja? Budaya kerajaan Allah. Budaya yang suka berdoa, budaya yang suka baca firman, budaya yang saling berkomunitas, budaya saling mengasihi, budaya saling mengampuni, saling memberi. Itu budaya kerajaan Allah yang Yesus ingin kita praktekkan. Itu sebabnya dia berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di
sorga. Dia enggak suruh kita segera ke sorga. Dia minta kita untuk datangkan nilai-nilai kerajaan Allah di bumi. Sorga tempat kediaman Allah. Tempat kediaman kita bumi. Tempatnya iblis neraka. Jadi saudara tinggal pilih. Mau masuk surga sekarang? Nggak usah dulu, Pak. Masuk surga sekarang itu cuma 2 caranya. Cara pertama terangkat, dan ini plafonnya tebal, nggak bisa tembus ini. Yang kedua, cara kedua mati. Jangan mati dulu, karena nggak ada orang melayat kan lagi COVID. Cara yang benar itu datangkanlah kerajaan surga di bumi. Rumah itu bumi kita, gereja itu bumi kita, kota kita itu bumi, tempat di mana nilai-nilai kerajaan Allah dipraktekkan. Karena itu kita berbeda. Ada orang Ambon, boleh orang Ambon lambaikan tangan. Orang Batak, haleluya. Jawa, Timur, Bali, yang tidak angkat tangan itu, Bu Pendeta, kasih keluar dong yang jelas. Apakah itu baik? Baik. Tetapi yang mengatur hidup kita dalam komunitas, dalam persekutuan rumah tangga, itu bukan budaya-budaya yang kita bawa dari kampung halaman, tapi yang mengatur kita berkomunitas adalah firman Allah yang hidup. Itu sebabnya di GPIB umumnya, kalau orang pendeta dan majelis masuk, itu bawa Alkitab, bawa ke depan. Alkitab firman Allah, simbol kehadiran Allah. Ini enggak salah, baik. Tetapi dia juga mesti menjadi yang terutama dalam hidup sehari-hari. Kita enggak usah ke pasar sambil berjalan begini. Nanti orang pikir ini orang stres dari mana. Saudara mau pergi ke supermarket sambil jalan begini? Nggak usah. Mau pergi ke pasar ikan begini? Nggak usah. Tetapi dia nggak kelihatan, tapi dia nyata berotoritas. Sehingga firman Allah itu terdepan dalam hidup kita. Amin. Jangan latihan lain. Jadi kalau pulang gereja ini, kalau ada sopir Grab, angkot, atau tukang ojek yang nyerempet saudara, buka kaca mobil, God bless you brother, Hosiana, haleluya. Wih, malaikat dong tepuk tangan nih. Ini baru. Kalau sampai di rumah, istri mulai cerewet-cerewet, bapak-bapak angkat tangan, mama, haleluya. Osep mulut bicara tapi tetap ada di tempatnya, haleluya. Amin. Ibu-ibu, kalau pulang sampai rumah bapak-bapak mulai marah-marah, ibu buka kedua tangan bilang sama bapak, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama akan bikin kopi susu buat bapak, haleluya. Dan kalau udah sampai tingkat itu, pendeta nggak usah kunjungan. Karena di jemaat udah dewasa, majelis nggak usah kunjungan. Tinggal dong pakai stola saja di gereja. Karena kita semua sudah terbentuk dewasa, tidak perlu lagi dikonseling karena kita udah dewasa. Iman kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen kok masih konseling terus. Sudah nikah 40 tahun masih konseling terus. Terus 40 tahun dengar firman Tuhan buat apa? Di gereja kami udah ajarkan pernikahan di bawah 10 tahun boleh konseling. Di atas 10 tahun nggak usah konseling lagi. Kenapa? Udah dengar firman Tuhan, hidup prakteknya, dan kita menolong keluarga-keluarga yang baru. Amin. Kalau itu yang kita praktekkan, wow. Begitu kita menghadap Bapa di surga, malaikat-malaikat bilang, Bapak, itu dari mana? Itu GPIB Maranatha Denpasar. Wih, main sama dengan latihan. Amin. Di Sorong ada tembok. Tembok itu namanya tembok Berlin. Tembok itu untuk menghalangi takut kalau ada tsunami. Jadi kalau sore-sore anak-anak muda kumpul di situ, itu
rame jalannya. Nona-nona lewat, mama-mama lewat. Jadi kalau ada nona manis lewat, itu anak-anak muda itu mulai berteriak. Berteriaknya bukan bilang haleluya, puji Tuhan itu nona cantik sekali ya, bukan begitu. Mereka langsung berteriak begini, anjing, cantik sekali. Itu anak-anak muda. Tapi kalau bapak-bapak tua, nona manis lewat, dia nggak pakai not panjang, dia pakai do rendah. Begitu nona manis lewat, anjing. Nah ini yang ketawa, ini pengalaman. Satu kali anak muda ini, namanya Abner juga, dia mati. Mau masuk ke sorga, masuk neraka, malaikat jaga di depan pintu. Yang ke kiri neraka, yang ke kanan sorga. Begitu dia mati sampai di depan malaikat, malaikat bilang kanan, sorga. Wih, dia begitu bersuka cita. Begitu mau masuk pintu sorga, sorga terbuka. Betapa indahnya. Tuh dia bilang begini, anjing, sorga indah. Malaikat langsung bilang, balik. Neraka. Apa yang engkau ucapkan dan tetapkan di bumi akan terikat di sorga. Maka biasakan untuk mengucapkan haleluya, hosiana dalam keadaan apapun. Ketaatan pada firman Allah membuat kita dibenarkan, dikuduskan, dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.